Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kita telah berbincang tentang tauhid rububiyah, di mana Allah Jalla Jalaluh sebagai pencipta, pemilik alam semesta ini. Dialah yang mengatur. Dialah Allah yang menerbitkan mentari di timur dan menenggelamkannya di barat. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Dialah Allah yang menjamin rizki semua makhluknya. Dan kepada Allah lah kita semua akan kembali. Tatkala kita mengetahui tentang kekuasaan dan kebesaran Allah, maka di sini seorang muslim dituntut untuk mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu dalam uluhiyahnya. Dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dia tidak meminta, dia tidak bertawakal, dia tidak berharap kecuali kepada pencipta langit dan bumi ini. Maka inilah dakwah semua utusan Allah, di mana mereka mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Azza wa Jalla. Dan itulah dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di tengah-tengah masyarakat musyrikin kota Mekah, Jazirah Arab dan dunia, yang dahulunya banyak di antara mereka mengakui rububiyatullah. Mereka mengakui Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, dan kepada Allah tempat kembali. Tapi mereka melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, di mana mereka juga beribadah kepada selain Allah Jalla Jalaluh. Maka saatnya kita akan berbincang tentang pilar-pilar ibadah yang benar, agar dalam pengabdian kita kepada Sang Pencipta itu benar-benar ikhlas, benar-benar sesuai dengan aturan dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan mengikuti hawa nafsu dan keinginan kita. Berapa banyak orang yang beribadah tapi ternyata salah beribadah. Dia bersemangat, bahkan energi serta waktunya dia kerahkan semuanya dalam pengabdian yang dia pikir itu benar. Ternyata salah. Bagaimana kita mengetahui diri kita salah atau tidak dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu? Maka dengan belajar. Dengan belajar. Karena pada hakikatnya kita tuh gak boleh beribadah kecuali ada perintah, ada arahan. Nah, kita akan membaca penjelasan di fasal ke-6. Silahkan dibaca. Pasal 6, pilar-pilar ibadah yang benar. Sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada 3 pilar utama, yaitu hub atau cinta, khauf takut, dan roja harapan.
Rasa cinta harus dibarengi dengan rasa rendah diri, sedangkan khauf harus dibarengi dengan roja. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. Allah berfirman tentang sifat hamba-hambanya yang mukmin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dia, Allah, mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Surat Al-Maidah. Mampu memberikannya. Kedua tangan dengan 10 jari. Siapa orang baik di dunia ini yang dapat memberikannya kepada kita? Memberikan kepada kita lisan yang dengannya kita bisa berbicara. Memberikan kepada kita 2 kaki yang dengannya kita bisa berjalan. Memberikan kepada kita jantung yang menjadi pompa kehidupan tubuh kita. Subhanallah. Maka beribadah kepada Allah harus dengan cinta. Bahkan tidak dikatakan beriman seorang itu sampai dia mencintai Rasul SAW lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, al-khawf. Rasa takut. War-raja, berharap. Makanya seringkali Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang luasnya rahmatnya. Agar manusia berharap kepada Allah dan tidak berputus asa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah Tuhan yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan azabku itu adalah azab yang pedih. Ketika mendengar rahmat Allah, manusia akan berharap. Ketika mendengar tentang azab Allah, dia akan takut. Sehingga jalannya seimbang, gak berat sebelah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan buat kalian. Orang jadi berharap kan, wah aku bersyukur ditambahin. Iya. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku itu pedih. Maka subhanallah, seorang hamba ketika beribadah, maka dia perlu dalam 2 kondisi. Godaan setan, ajakan nafsu untuk berbuat dosa itu sangat kuat sekali. Sehingga sebagian kita harus jatuh bangun dari kumbangan dosa. Tapi jangan putus asa. Engkau tetap berharap sama Allah Azza wa Jalla. Dan jangan meremehkan dosa-dosamu. Dan kalau kita beribadah dengan 3 unsur ini, maka hidup kita akan damai. Kita akan merasakan kenyamanan dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalla. Kita nggak akan terbebani. Seperti orang-orang yang bekerja. Bagaimana tuh orang? Nih hari ini hari Selasa. Tanggal 9 Jumadal Ula. Kita lihat pagi tadi. Orang-orang mengeluarkan motornya,
mengeluarkan mobilnya, lalu dia pergi meninggalkan rumahnya. Karena sebagian cinta dengan pekerjaannya, sebagian kalau cinta enggak, tapi ya berharap, takut di PHK, dia berharap dapat gaji. Itu yang menyebabkan orang terus kemudian dia bekerja. Maka di sini disebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan 3 pilar yang tadi disebutkan. Berkaitan dengan cinta, Allah menyebut hamba-hambanya, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang beriman, siapa di antara kalian murtad, ada yang mau murtad, maka Allah akan datangkan generasi yang berbeda sama kalian, yang Allah cinta sama mereka dan mereka cinta sama Allah Jalla Jalla. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 165, tatkala Allah menyebutkan bagaimana orang-orang musyrikin itu mencintai Tuhan-Tuhan mereka. Iya, mereka mencintai Lata, Manat, Uzza. Dan sekarang kita melihat orang-orang yang melakukan kesyirikan, biasanya mereka akan berjuang demi apa yang mereka cintai. Bagaimana cintanya kaum Nabi Ibrahim kepada berhala-berhala mereka, sehingga mereka marah tatkala Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Allah sebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman, maka amat sangat cintanya kepada Allah. Karena memang hanya Allah yang berhak untuk disembah. Kemudian di dalil terakhir yang di surat Al-Anbiya ayat 90, bagaimana Allah Jalla Jalaluh mensifati para rasul dan nabinya. Gimana sih ibadahnya Nabi? Apakah Nabi SAW yang dijamin masuk surga sehingga beliau tidak lagi beribadah dengan rasa takut? Beliau tetap dengan rasa takutnya. Bagaimana beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian tahu dengan apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Udah dijamin masuk surga, tapi tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Nabi kita Muhammad SAW sampai bengkak kakinya. Aisyah sempat mengatakan, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Udah selesai. Dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang udah diampuni. Kenapa engkau harus seperti ini ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Subhanallah jemaah. Dan mereka adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah raghaban wa rahaban. Mereka penuh dengan harapan, tapi mereka juga cemas. Karena mereka akan kembali kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Jadi 3 pilar ini harus ada. Cinta mau tidak mau. Syarat waktu kita membahas tentang syarat la ilaha illallah, salah satunya adalah mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Baik, silakan dilanjutkan. Sebagian salaf berkata, siapa yang menyembah Allah dengan rasa hub atau cinta saja maka ia zindik. Zindik adalah istilah untuk setiap orang munafik, orang yang sesat dan ateis. Dalam ilmu akidah Islam, zindik adalah orang yang mengingkari hari akhirat dan rububiyah Allah. Siapa yang menyembahnya dengan roja, harapan saja, maka ia adalah murji. Murji adalah orang murjiah, yaitu golongan yang mengatakan bahwa amal bukan bagian dari iman. Iman hanya dengan hati. Siapa yang menyembah Allah hanya dengan khauf, takut saja, maka ia adalah haruri. Haruri adalah orang dari golongan Khawarij yang pertama kali muncul di Haruro, dekat Kufah, yang berkeyakinan bahwa orang mukmin yang berdosa adalah kafir.
Siapa yang menyembah Allah dengan hub, khauf dan roja, maka ia adalah mukmin yang mengesahkan Allah. Hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalah Ubudiyah. Barakallahu fikum. Baik, tadi kita berbicara bahwasanya 3 unsur ini harus ada dalam pengabdian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Unsur cinta, unsur ar-raja, dan unsur khauf. Maka disebutkan kalau orang menyembah Allah dengan cinta saja. Saya cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak takut, nggak berharap, enggak. Maka bisa jadi keluar dari Islam lama-kelamaan dia. Ada yang mengatakan saya beribadah bukan karena takut sama Allah, bukan karena berharap, tapi karena cinta. Nah, kita harus cinta sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kita disuruh takut sama Allah Azza wa Jalla. Allah menakut-nakuti kita dengan nerakanya, menakut-nakuti kita dengan dirinya. Allah menceritakan tentang adanya surga, adanya neraka, luasnya rahmat Allah. Maka dalam beribadah kepada Allah, 3 pilar ini harus ada. Adapun yang menyembah, yang beribadah kepada Allah hanya dengan roja, maka dia jadi murji'ah. Murji'ah itu yang tidak masukkan amal dalam keimanan. Iman itu yang penting, ya beriman dengan hati. Sehingga mereka mengatakan imannya sama dengan imannya Jibril. Yang penting hatinya beriman. Gimana? Bukankah kita disuruh beramal? Dan amal itu bagian dari iman. Tapi ada orang yang berbeda dengan harap saja dia. Berbuat dosa, oh Allah Maha Pengampun, tenang. Berzina, Allah Maha Pengampun. Iya, Allah Maha Pengampun, tapi adab Allah itu pedih loh. Bagaimana orang yang berzina itu dirajam sampai mati. Adapun yang beribadah dengan rasa takut aja, maka dia akan jadi khawarij. Yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Bagaimana Ali bin Abi Thalib yang dijamin masuk surga. Yang Nabi SAW menyebutkan Ali fil jannah dikafirkan sama mereka. Uthman dikafirkan sama mereka. Karena mereka beribadah hanya dengan rasa takut. Tanpa ada rasa harap. Maka penyimpangan yang terjadi dalam beribadah itu tatkala manusia tidak mengikuti aturan. Bukankah Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim? Dan Allah juga mengatakan dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Kenapa kok akhirnya kitab ini diabaikan? Baik, kita akan melihat uraian Ibn Taimiyah rahimahullahu taala tentang hal ini. Nah, silakan dibaca. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, dinullah atau agama Allah adalah menyembahnya, taat dan tunduk kepadanya. Asal makna ibadah adalah al-dhul atau hina. Dikatakan thoriqun mu'abbad jika jalan itu dihinakan dan diinjak-injak oleh kaki manusia. Akan tetapi ibadah yang diperintahkan mengandung makna dhul dan hub, yakni mengandung makna dhul yang paling dalam dengan hub yang paling tinggi kepadanya. Siapa yang tunduk kepada seseorang dengan perasaan benci kepadanya, maka ia bukanlah menghamba atau menyembah kepadanya. Jika ia menyukai sesuatu tetapi tidak tunduk kepadanya, maka ia pun tidak menghamba atau menyembah kepadanya. Sebagaimana seorang ayah mencintai anak dan atau rekannya. Karena itu tidak cukup salah satu dari keduanya dalam beribadah kepada Allah, tapi hendaknya Allah lebih dicintainya dari segala sesuatu dan Allah lebih diagungkan dari segala sesuatu. Tidak ada yang berhak mendapat mahabbah, cinta, dan khudu atau ketundukan yang sempurna selain Allah. Inilah pilar-pilar penghambaan yang merupakan poros segala amal ibadah. Barakallahu fikum. Jadi bicara cinta bukan sembarang cinta. Bukan cinta yang berlandaskan nafsu. Tapi ini cinta yang berlandaskan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah itu berasal dari asal kata tariqun mu'abbad, tarik jalan yang sudah biasa dilewati.
biasa diinjak-injak sama manusia. Dan seorang yang mengabdi kepada Allah, dia tunduk dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin nanti kita akan berbincang tentang bagaimana menumbuhkan cinta. Tadi sudah disebutkan beberapa contoh agar manusia cinta kepada Allah dengan mengingat kebaikan Allah kepada kita dan tunduk. Maka kalau ada orang cinta nggak tunduk, tidak beribadah. Tunduk nggak cintai, nggak beribadah. Dia harus tunduk kepada Allah dengan penuh cinta kepadanya. Dan ahibati fillah, ya tidak ada yang berhak mendapatkan kecintaan ini lebih daripada Allah yang menciptakan, yang memberikan segala-galanya. Dan ini adalah pilar penghambaan yang merupakan poros segala amal ibadah kita. Hayya 'ala shalah, panggilan salat, ya apa? Salat lagi. Tunduk ya Allah. Dipanggil salat sama Allah. Orang-orang munafikin, mereka beribadah, mereka salat, mereka bersedekah. Apa kata Allah tentang mereka? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka bangkit untuk mendirikan sholat, mereka bangkit dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka riya. Orang yang cinta gimana akan riya? Ini orang munafikin, yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka riya dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Tapi kalau ada cinta, maka dia akan banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Baik, apa kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala? Nah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata dalam nuniyahnya, wa ibadatur rahmani ghayatun hubbihi ma'adhulli abidihi huma qutbani wa alaihima falakul ibadati dairun madaru hatta qamatil qutbani wa madaruhu bil amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Ibadah kepada Ar-Rahman adalah cinta yang dalam kepadanya beserta kepatuhan penyembahnya. Dua hal ini adalah ibarat kepatuhan ini mungkin diganti ya. Nah, Ustaz. Diganti dzul, yaitu ketundukan. Nah, Ustaz. Kepatuhan, ketundukan atau kehinaan. Nah, baik. Ustaz. Ibadah kepada Ar-Rahman adalah cinta yang dalam kepadanya beserta ketundukan atau kepatuhan kepada kepatuhan kehinaan. Kehinaan. Menghindarkan. Iya, beserta ketundukan dan menghinakan diri kepada penyembahnya. Nah, Ustaz. Ibadah kepada Ar-Rahman adalah cinta yang dalam kepadanya beserta ketundukan dan menghinakan diri penyembahnya. Nah. Dua hal ini adalah ibarat dua kutub. Di atas keduanya orbit ibadah beredar. Ia tidak beredar sampai kedua kutub itu berdiri tegak. Sumbunya adalah perintah Rasulnya, bukan hawa nafsu dan seton. Lanjutkan. Ibnul Qayyim rahimahullah menyerupakan beredarnya ibadah di atas rasa cinta dan tunduk bagi yang dicintai, yaitu Allah dengan beredarnya orbit di atas dua kutubnya. Beliau juga menyebutkan bahwa beredarnya orbit ibadah adalah berdasarkan perintah Rasul dan syariatnya, bukan berdasarkan hawa nafsu dan syaitan. Karena hal yang demikian bukanlah ibadah. Apa yang disyariatkan Rasulullah SAW itulah yang memutar orbit ibadah. Ia tidak diputar oleh bid'ah, nafsu, khurafat, dan taklid kepada nenek moyang. Barakallahu fikum. Nah, ada dzul. Selain cinta kepada Allah Azza wa Jalla, perlu ada ketundukan diri kita kepada Sang Pencipta. Itu baru disebut ibadah. Gitu. Kalau orang tunduk sama seseorang, tapi benci, enggak beribadah. Tapi
Tapi dia ini tunduk dengan penuh cinta mengagungkan Allah Jalla Jalla. Dan dikatakan kalau bicara sumbunya, tempat berputarnya itu adalah perintah agama. Yang sebentar lagi kita akan membahasnya lebih dalam tentang syarat diterimanya ibadah seseorang. Kita beribadah bukan mengada-ngada. Oh, menurut saya baik. Menurut fulan tata cara ini mulia. Sholat duhur 4 rakaat, oh itu dulu. Sekarang pakai AC masjidnya. Bisa kita 8 rakaat. Enggak. Ada yang beribadah dengan nafsu. Ada yang beribadah dengan khurafat. Dia mendapatkan wangsit, mimpi untuk berbuat ini dan itu. Atau dia taklid, fanatik terhadap nenek moyang. Dia mengikutin, oh ini ibadah cara ini sudah sejak dulu. Sejak kapan? Sejak sebelum Nabi Muhammad SAW diutus? Atau setelah Nabi Muhammad SAW diutus? Karena seorang yang beribadah kepada Allah, dia harus mengikuti qala Allah, qala Rasul. Bukan katanya ustaz. Atau dikatakan ini budaya dan tradisi yang harus dilestarikan. Ingat, Islam bukan memusuhi tradisi dan budaya dalam pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi semua tradisi dan budaya itu harus menyesuaikan dengan syariat Islam. Ketika tidak sesuai, maka dibuang. Berapa banyak tradisi dan budaya orang-orang jahiliyah yang harus ditinggalkan tatkala Islam datang. Tapi terkadang sebagian masih menjalankan tradisi dan budaya itu dengan dalih, ya gimana, ini ajaran nenek moyang, ini peninggalan dan warisan budaya. Kalau bertentangan dengan qala Allah, qala Rasul, tinggalkan. Karena apa gunanya kita capek, lelah, keluar duit, energi kita keluar, waktu kita habis melakukan sesuatu yang sia-sia, bahkan dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Lalu kita menganggapnya itu ibadah. Barakallahu fikum. Taib, jamaah pasal ke-7 ini sebenarnya ana bingung ya. Karena di buku bahasa Arabnya pasalnya sampai ke-6 saja. Tapi mungkin ini cetakan baru sehingga ada penambahan dari ini cetakan bentar. 2014. Taib ala kulli hal. Nah, silakan dibaca syarat diterimanya ibadah. Pasal 7 syarat diterimanya ibadah. Agar ibadah diterima, ia disyaratkan harus benar, sedangkan ibadah tidak benar kecuali dengan 2 syarat. 1. Ikhlas karena Allah semata-mata, bebas dari syirik besar dan kecil. 2. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Lanjut. Syarat pertama adalah konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya untuk Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasulullah dan mengikuti syariatnya dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Barakallahu fikum. Taib jamaah. Sebagian kita sudah beribadah puluhan tahun. Tahu-tahu ada yang ngasih tahu. Mas, Bang, Pak, Ibu, ini loh yang Ibu lakukan selama ini. Ternyata Nabi tidak pernah mengajarkannya. Oh, bingung. Karena dia sudah melakukan, sudah berbuat, tapi ternyata tidak benar. Oleh karena itu di dalam agama kita, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum ngomong, sebelum berbuat. Tapi kebanyakan kita beramal, berbuat puluhan tahun, tahu-tahu tatkala dikasih tahu yang dia lakukan itu salah, dia marah-marah.
Maka dua syarat diterimanya ibadah ini. Yang pertama ikhlas. Karena Allah tidak akan menerima kecuali yang ikhlas untuknya. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang dia menyekutukan aku di dalamnya dengan sesuatu selain aku, maka aku tinggalkan dia dengan apa yang aku disekutukan dengannya. Tinggal sama Allah. Ikhlas. Tidak berharap kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak berharap pujian, sanjungan. Orang mau muji, mau nyanjung, mau maki, mau bully, terserah. Karena dia beramal lillahi ta'ala. Kemudian sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Loh, kenapa kok harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW? Karena beliau yang diutus jadi Nabi. Beliau yang diperintahkan untuk menjelaskan kepada umat manusia. Dan Allah Jalla Jalaluhu nyuruh kita mencontoh Nabi SAW. Mengikuti, meniti jalan beliau. Tatkala ada orang-orang mengatakan kami cinta kepada Allah, Allah turunkan ayat ujian di surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan kalau kalian cinta kepada Allah, ikutin aku, kata Nabi SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka perlu dua syarat ini. Jangan, yang penting ikhlas. Iya, yang penting ikhlas. Tapi kita tahu ada orang sholat masuk neraka. Ada orang haji masuk neraka. Ada orang puasa masuk neraka. Kenapa? Dia beribadah tapi tidak sesuai dengan aturan. Allah katakan fawailul lil musallin. Wail, celaka buat orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Mereka salat tapi mereka lalai. Rukunnya enggak sempurna. Syaratnya enggak sempurna. Yang penting salat, kata dia. Waktu salatnya semau dia. Asar menjelang maghrib, maghrib menjelang isya, zuhur. Subuh dilakukan waktu duha. Maka orang ini akan dapat wail. Alladzina hum yura'un. Udah gak benar, riak lagi sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingat, ini konsekuensi seorang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia mentauhidkan Allah. Dan konsekuensi ketika orang mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia tidak beribadah kecuali dengan cara yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini disebutkan dalilnya, silahkan dibaca. Allah berfirman, Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayat 112. Lanjutkan. Aslama wajahahu atau menyerahkan diri artinya memurnikan ibadah kepada Allah. Wa huwa muhsin, berbuat kebajikan artinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, nanti kita akan berbincang tentang tingkatan-tingkatan agama. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Di sini Allah sebutkan barang siapa yang Islam, menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, Islam plus ihsan. Maka di sini disebutkan di antara maknanya adalah dia ikhlas dalam beramal dan dia patuh dalam meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadahnya ikhlas sesuai dengan yang dipinta oleh Allah dan Rasul. Contoh Nabi alaihi salatu wasallam.
Tapi kalau ada orang beribadah ikhlas, namun ternyata dia tidak mengikuti Nabi SAW, maka gimana mau dapat pahala? Dia malah membuat sesuatu yang baru yang menyimpang dari agama. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Syekhul Islam mengatakan bahwa inti agama ada dua pokok, yaitu kita tidak menyembah kecuali kepada Allah dan kita tidak menyembah kecuali dengan apa yang Dia syariatkan, tidak dengan bid'ah. Sebagaimana firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Al-Kahfi ayat 110. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan bahwa inti agama ada dua pokok. Yang pertama, tidak menyembah kecuali kepada Allah. Tidak menyembah kecuali kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua sesembahan yang ada salah. Yang benar cuma beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, ini klaim sepihak. Naam, lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, kita tidak beribadah kecuali dengan yang disyariatkan olehnya. Beribadah kepada Allah saja dan beribadah sesuai dengan aturan yang dibuat. Bukan dengan perasaan, bukan dengan katanya, tapi dengan kejelasan. Dan disebutkan di sini firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Hendaklah dia beramal saleh dan tidak melakukan kesyirikan. Ini sebagaimana tadi disebutkan sebagai perwujudan dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gimana engkau bersaksi bahwa hanya Allah yang berhak disembah, lalu engkau riya? Engkau tidak ikhlas. Terus bagaimana engkau mengatakan, oh kami pengikut Nabi Muhammad SAW, pencinta Nabi SAW. Kami mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kelakuannya, kerjaannya tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Maka hendaklah setiap muslim mengevaluasi kembali ibadah dia. Apakah sudah sesuai atau belum. Baik, kita akan masuk ke pasal ke-8, tingkatan agama, tingkatan ad-din. Silahkan dibaca. Pasal 8, tingkatan ad-din. A. Definisi tingkatan ad-din. Ad-din adalah ketaatan. Dalam bahasa Arab dikatakan dana yadinu lahu dinan. Maksudnya ata'ah atau menaatinya. Ad-din juga disebut al-millah, dilihat dari segi ketaatan dan kepatuhan kepada syariat. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Barakallahu fikum. Baik, kita akan bicara agama. Karena nanti di kuburan kita akan ditanya, madinuk, apa agamamu? Dan di KTP kita ada kolom agama. Apa agama? Ad-din, kita sering mendengar nama manusia dinisbatkan kepada din. Saifuddin, Bahruddin, Alauddin, Qamaruddin, banyak sekali. Tapi apa din? Maka arti agama adalah taat, ya. Ketaatan, kepatuhan kepada syariat. Tapi para ulama menyebutkan bahwa ad-din itu memiliki dua makna dalam syariat itu. Yang pertama umum. Kalau bicara agama, maka yang dimaksud dengan ad-din adalah ma anzalahullah 'alal anbiya li tahqiqi ibadatih.
Agama itu adalah apa saja yang Allah turunkan kepada para nabi dalam rangka mewujudkan peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini makna umum agama. Adapun makna khusus, maka agama adalah tauhid yang dimaksud. Yang dimaksud dengan agama adalah tauhid. Itu agama la ilaha illallah. Taib. Berapa tingkatan agama? Silahkan dibaca. Adapun tingkatan ad-din atau agama adalah 1. Islam. Menurut bahasa, Islam berarti masuk ke dalam kedamaian. Dikatakan aslama amrohu ilallah, artinya menyerahkan perkaranya kepada Allah. Dikatakan aslama artinya masuk dalam agama Islam. Adapun menurut syara', Islam berarti pasrah kepada Allah, bertauhid dan tunduk kepadanya, taat dan membebaskan diri dari syirik dan pelakunya. Barakallahu fikum. Bicara Islam yang secara bahasa sudah disebutkan di sini berarti masuk ke dalam kedamaian atau masuk ke dalam agama Islam. Adapun secara syariat ada 2 makna istilah Islam ini yang mungkin kita sering dengar, bahwasanya semua nabi itu agamanya Islam. Sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai ke Nabi kita alaihi salatu wasallam, semuanya Islam. Nah, Islam itu memiliki dua penempatan. Yang pertama mungkin bisa disebut dengan Islam dengan huruf kecil, yaitu bermakna umum. Seperti yang disebutkan oleh penulis di sini, bahwa Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian tunduk kepadanya dengan patuh dan taat kepada perintahnya, wal bara'atu wal khulus minasyirki wa ahlih, dan membebaskan diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini Islam yang merupakan agama para nabi semuanya. Bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam mendakwain Fir'aun. Kepada apa? Agar mentauhidkan Allah Azza wa Jal, taat dan patuh kepadanya. Ini Islam dengan huruf I, kecil. Menurut sebagian orang liberal. Ketika mengatakan, oh semua orang Islam, orang Nasrani Islam. Islam yang gimana menurutmu? Kalau masuk dalam Islam makna umum aja enggak. Karena mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Mereka melakukan kesyirikan. Tapi kalau bicara Islam dengan makna khusus, maka ya agama Islam yang Nabi diutus dengan agama ini. Yang beliau mengatakan bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yakni agama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ada makna lain untuk Islam itu ketika digabungkan dengan iman dan Islam, biasanya Islam itu untuk amalan-amalan zahir dan iman itu untuk amalan-amalan batin. Baik, yang kedua, tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua, iman. Menurut bahasa, iman berarti membenarkan, sedangkan menurut syara' berarti pernyataan dengan lisan, keyakinan dalam hati dan perbuatan dengan anggota badan. Barakallahu fikum. Nah, di sini disebutkan bahwa makna iman artinya at-tasdiq. Ini menurut sebagian ahli bahasa. Ada yang menamakan Islam itu, iman itu artinya al-iqrar, yaitu mengakui, mempercayai dengan penuh ketenangan. Sedangkan menurut syariat, yang namanya iman itu adalah dengan lisan, dengan keyakinan dalam hati dan perbuatan dengan anggota badan. Qaulun wa amal. Ucapan dan perbuatan. Itu iman. Sehingga kalau bicara iman, ini tingkatan setelah Islam. Islam itu amalan-amalan yang zahir, iman itu amalan-amalan yang berkaitan dengan keyakinan. Maka kita masuk ke tingkatan yang ketiga, yaitu al-ihsan. Apa itu ihsan? Nah, silakan. Yang ketiga, ihsan. Menurut bahasa, ihsan berarti berbuat kebaikan
yakni segala sesuatu yang menyenangkan dan terpuji. Kata-kata ihsan mempunyai dua sisi. Pertama, memberikan kebaikan kepada orang lain. Dalam bahasa Arab dikatakan ahsana ila fulani, yang artinya ia telah berbuat baik kepada si fulan. Kedua, memperbaiki perbuatannya dengan menyempurnakan dan membaikkannya. Dikatakan ahsana amalahu jika ia telah menyempurnakannya. Barakallahu fikum. Tapi bicara ihsan ini, jadi memang ihsan itu artinya berbuat baik. Yakni ada dua sisi. Ada berbuat baik kepada makhluk Allah Azza wa Jal. Ada berbuat baik dengan memperbaiki amalannya, menyempurnakan pekerjaannya. Ini makna ihsan. Berbuat baik dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Berbuat baik dalam rangka menyantuni atau berbagi dengan hamba-hamba Allah, itu dilakukan dengan harta, dengan kedudukan dan jabatan, dengan waktu, dan dengan energi yang kita miliki. Kita berbuat baik kepada orang lain. Atau yang kedua bermakna menyempurnakan ibadah yang kita lakukan. Menyempurnakan. Jadi bukan sekedarnya, tapi berusaha untuk melakukan yang terbaik. Baik, secara syariat apa makna ihsan ini? Nah, silakan dibaca. Adapun ihsan menurut syara' adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, "Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu barak." Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Umar. Baik, barakallahu fikum. Ketika Nabi SAW ditanya tentang ihsan, kalau kita lihat ada sebagian kelompok yang membagi tingkatan agama itu tidak sesuai dengan pembagian Nabi SAW. Mereka mengatakan syariat, thariqat, hakikat. Syariat yang paling rendah, thariqat yang pertengahan, dan yang terakhir adalah hakikat, kata mereka. Di dalam sabda Nabi SAW, beliau menyebutkan apa? Islam, iman, ihsan. Dan itu agama kita. Oleh karena itu, Nabi menyebutkan apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Ini ibadah orang yang rindu, orang yang mencari Allah Azza wa Jalla. Dengan memahami kebesaran Allah, keagungan Allah. Bentar lagi kita akan membahas insyaAllah, atau pada pertemuan selanjutnya, tentang Asma'ullah Al-Husna. Yang itu akan membuat orang semakin cinta kepada Allah. Kalau nggak bisa, maka setidaknya kau beribadah kepada Allah dengan meyakini Allah mengawasimu. Jadi kalau yang pertama dengan harap, dengan cinta, dengan kerinduan. Yang ketiga dengan rasa takut. Ada maqamul, ini maqam yang begitu tingginya ketika orang senantiasa merasa diawasi Allah dan dia berbuat tidak berharap orang ada yang ngelihat, ada yang memuji, benar-benar lillahi ta'ala. Baik. Silakan dilanjutkan. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa ihsan mengandung kesempurnaan ikhlas kepada Allah dan perbuatan baik yang dicintai oleh Allah. Allah berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-Nya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayat 112. Barakallahu fikum. Nah, di sini pentingnya kita melakukan ihsan dalam niat kita dengan cara benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, berbuat kebajikan yang tadi disinggung sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, sesuai dengan hukum Nabi SAW, tidak mengada-ngada. Orang yang seperti inilah
yang kelak akan mendapatkan balasan di sisi Allah. Kita udah Islam, perbaiki keislaman, sempurnakan keislaman. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Kan udah beriman disuruh beriman lagi. Artinya untuk menyempurnakan keimanannya, untuk menyempurnakan Islamnya. Barakallahu fiik. Baik. Kita mungkin berpindah ke halaman 94 tentang keumuman dan kekhususan dari ketiga tingkatan agama ini. Nah, silakan dibaca. Poin B, keumuman dan kekhususan dari ketiga tingkatan ad-din. Islam dan iman apabila disebut salah satunya syarat terpisah, maka yang lain termasuk di dalamnya. Tidak ada perbedaan di antara keduanya ketika itu. Tetapi jika keduanya disebut secara bersamaan, maka masing-masing mempunyai pengertian sendiri-sendiri sebagaimana yang ada dalam hadis Jibril. Yakni Islam ditafsiri dengan amalan-amalan lahiriah atau amalan-amalan badan seperti sholat dan zakat. Adapun iman ditafsiri dengan amalan-amalan hati atau amalan-amalan batin seperti membenarkan dengan lisan, percaya dengan makrifat kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan seterusnya. Na'am, barakallahu fikum. Mungkin kita sudah bisa memahami, terkadang ya disebutkan iman secara tersendiri, maka Islam masuk. Tatkala disebutkan Islam, Muslim, maka iman pun masuk. Namun ketika disebutkan bersamaan, seperti dalam hadis Jibril, ketika Nabi ditanya oleh Jibril alaihissalam, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, maka ketiganya memiliki makna yang sendiri-sendiri atau paling tidak antara Islam dan keimanan itu. Jadi kalau bergabung dalam satu kalimat, maka maknanya Islam untuk yang lahir, iman untuk yang batin. Tapi kalau disebutkan secara tersendiri, maka Islam bermakna iman, iman bermakna Islam. Baik, lanjutkan. Adapun keumuman dan kekhususan antara ketiganya adalah sebagai berikut. Ihsan itu lebih umum dari sisi dirinya sendiri dan lebih khusus dari segi orang-orangnya daripada iman. Iman itu lebih umum dari segi dirinya sendiri dan lebih khusus dari segi orang-orangnya daripada Islam. Ihsan mencakup iman dan iman mencakup Islam. Para muhsinin lebih khusus daripada mukminin dan mukminin lebih khusus daripada muslimin. Barakallahu fikum. Baik, kalau bicara ihsan yang bermakna berbuat baik, maka ini umum. Kita diperintahkan berbuat baik. Makanya mencakup iman, mencakup Islam. Karena memang kita diperintahkan untuk berbuat baik dalam agama kita ini. Kalau dari sisi orang-orangnya, maka lebih khusus. Karena ini tingkatan yang lebih tinggi. Iman juga seperti itu. Disebutkan, ini dari kalau ngelihat kata-kata iman, itu lebih umum gitu loh. Tapi kalau sudah bicara orang-orang yang beriman, mungkin kadang-kala beda. Nih orang Islam tapi belum beriman. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hujurat tentang orang-orang Badui yang mengatakan amanna. Kata Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian jangan katakan kami telah beriman, kalian katakan kami telah Islam. Karena iman itu belum masuk ke dalam diri kalian. Jadi disebutkan ihsan mencakup iman dan iman mencakup Islam. Para muhsinin lebih khusus daripada mukminin dan mukminin lebih khusus daripada muslimin. Iya, ihsan itu menyempurnakan keduanya sebenarnya. Menyempurnakan keislaman dan menyempurnakan keimanan. Jadi orang-orang muhsinin tingkatannya lebih tinggi daripada orang-orang mukminin. Karena dia telah menyempurnakan keimanan, menyempurnakan keislaman mereka. Barakallahu fiik, rasa kita cukupkan di sini pembahasan tentang bab kedua tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana Anda sebutkan tadi juga, bahwasanya di dalam kitab bahasa Arab aslinya itu tidak terdapat pasal ke-7, pasal ke-8, dan boleh jadi ini adalah cetakan revisi yang lebih lengkap. Coba Anda lihat. Ini
Tanggal berapa ditulis sama Syekh atau dicetak? Ini tahun 1432. 1432. Sedangkan yang ini Yang ini 1435. Iya, ini 32, yang ini 35. Berarti ini lebih baru cetakannya, jemaah. Taib, barakallahu fiik. Anda kembalikan ke moderator untuk memandu acara tanya jawab. Tafadhali. Nah, Ustadz, langsung Ustadz Anda bacakan pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Allah memberkahi Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada acara akad nikah di dalam masjid? Bolehkah dihadiri oleh keluarga yang non-muslim? Jazakumullahu khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini berkaitan dengan hukum orang kafir masuk ke masjid. Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Karena memang di masa Nabi alaihi salatu wassalam sendiri, tawanan perang itu ditawan di masjid. Diikat di masjid. Padahal dia non-muslim. Maka harapannya kalau memang dia masuk masjid, ya dia menjaga adab di dalam masjid. Karena kita bersedih Anda melihat masjid ada wanita-wanita yang tidak pakai jilbab di masjid. Seharusnya masjid itu jauh dari fitnah tersebut. Wanita muslimah diperintahkan untuk pakai jilbab. Terus ini ada orang-orang gak pakai jilbab, tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah ada di rumah Allah Azza wa Jalla. Maka ini termasuk ya tidak menjaga adab di rumah Allah, dan termasuk mempermainkan, kecuali ada keperluan yang memang dia harus di sana gitu. Tapi kalau enggak, tolong adabnya dijaga dan rumah Allah diagungkan serta dimuliakan. Barakallahu fiik. Nah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum, perkenalkan saya Fulana dari Banyuwangi. Izin bertanya kepada Ustadz, bagaimana cara menyikapi orang tua yang wataknya kaku, sering berkata kasar kalau anak salah ataupun tidak salah pada saat emosi, dan kadang suka menjelek-jelekan anaknya sendiri kepada orang lain. Apabila saya diamkan, perkataan beliau melebar kemana-mana sampai menyangkut pautkan hal yang tidak ada kaitannya. Tetapi kalau saya jawab, saya pasti dosa meskipun saya benar. Jazakumullahu khairan Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kita tahu di antara penyebab terhalanginya manusia dari hidayah itu sombong. Maka kadang-kala kita ketemu orang yang gak bisa dikasih tahu. Suami istri, kadang-kala suaminya yang gak bisa dikasih tahu. Kadang-kala istrinya, anak sama bapak. Kadang-kala ada bapaknya yang sok tahu, merasa semuanya benar ya. Kadang-kala anaknya yang keras kepala gak bisa dikasih tahu. Apa tugas anak menghadapi orang tua yang seperti ini? Ya tugasnya bersabar. Bersabar. Tatkala engkau melihat orang tua marah karena kelakuanmu, padahal sebenarnya benar tapi orang tua marah, apa sikap anak? Minta maaf. Gak perlu dijawab. Kita katakan, iya ayah aku minta maaf. Barakallahu fiik. Karena terkadang orang tua semakin berumur, ditambah dengan penyakit yang menimpanya, itu terjadi perubahan karakter. Yang dulunya penyabar jadi pemarah. Yang dulunya ya orang yang bergembira, ini jadi sering sedih orang tua. Maka hendaklah anak mengalah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau
diusir sama bapaknya. Bapaknya udah muntap, udah marah full sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau mengatakan kepada putranya, la illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wahjurni maliya. Kalau engkau nggak berhenti Ibrahim, aku akan rajam engkau. Baik dengan kata-kata, akan dimaki. Kata bapaknya, udah diusir Nabi Ibrahim. Pergilah engkau, tinggalkan aku. Nabi Ibrahim gak salah. Yang salah bapaknya, jelas. Tapi apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia tahu bapaknya salah. Maka dia mengatakan, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan memohonkan ampun. Aku akan memohonkan ampun buat engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu maha baik sama aku. Jadi seperti itu sikap anak. Tidak memperpanjang masalah, tapi dia berusaha untuk menyelesaikan masalah dan merubah ayahnya. Dengan cara anaknya minta maaf, insya Allah orang tua akan tenang dan berhenti menceritakan keburukan anaknya. Kalau ternyata enggak, ya terus bersabar dan doakan orang tuanya. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana pernah mendengar kajian dari seorang Ustadz yang menyebutkan bahwa tidak dapat masuk ke surga seseorang apabila ia belum mendapatkan surga dunia. Apakah surga dunia ini yang berhubungan dengan rasa takut, khauf, dan cinta tadi Ustadz, yang seperti Ustadz jelaskan di awal? Mohon penjelasannya Ustadz. Nah. Iya, ada ungkapan para ulama ya, bahwasanya tidak akan merasakan surga akhirat yang belum merasakan surga dunia. Di antara surga dunia itu, sebagian ulama mengatakan ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla, beribadah kepadanya, cinta sama, itu surga loh. Sebagian orang beranggapan kebahagiaan itu berada di mana? Berada di harta, berada di rumah yang mewah, mobil yang wah. Tidak popularitas, jabatan, tahta. Bukan di situ. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, laki-laki atau wanita, dan dia beriman, maka kami akan berikan penghidupan yang baik buat dia. Allah akan berikan kehidupan yang baik di dunia, di alam barzah, dan kelak di akhirat nanti. Dan di sana Allah akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi surga di dunia ini adalah tadi ma'rifatullah, mengenal Allah, beriman kepadanya, cinta dan takut kepadanya. Itu surga, itu kedamaian, ketenangan. Sampai ada sebagian ulama yang mengatakan, lo alimatil muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minas sa'adah la jaladuna alaihi bisuyuf. Andai kata raja dan pangeran-pangeran itu tahu dengan kebahagiaan yang kita rasakan, niscaya mereka akan menggunakan pedang mereka untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Maka orang yang tidak mengenal Allah tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah damai hidupnya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengenal Allah atau mengingat Allah, hati itu akan damai. Barakallahu fiik. Nah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz,
Apakah seorang muslim yang sedang memperbaiki diri dari segi semuanya dalam proses perbaikan diri tergelincir berbuat dosa lagi, apakah termasuk juga dalam golongan muhsinin? Mohon penjelasannya, Gimana? Ustaz. Dia Ada seorang muslim yang sedang memperbaiki diri, namun dalam proses perbaikannya tersebut dia tergelincir berbuat dosa, Ustaz. Nah, apakah orang ini masih termasuk golongan muhsinin, Ustaz? barakallahu fikum. Ya, kalau bicara muhsinin, maka mereka adalah orang-orang yang berada di tingkatan yang tertinggi. Sehingga kalaupun dia berbuat dosa, dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islam. Bagaimana tatkala dia masuk Islam, bagaimana perjuangan dia. Jadi proses, mungkin ketika dalam proses itu dia belum sampai tingkatan ihsan. Karena tingkatan ihsan ini an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Artinya dia rindu, dia orang yang rajin beribadah, yang dia menghidupkan malamnya, dia puasa sunnah, dia banyak sedekah sunnah. Dia benar-benar rindu sama Allah. Kalau ini nggak bisa, maka turun tingkatannya. Engkau beribadah kepada Allah dengan senantiasa merasa diawasi selalu sama Allah Azza wa Jalla. Artinya dengan rasa takut. Kalau orang yang berbuat dosa lagi, berarti masih lemah dia dari sisi rasa takutnya dan rasa harapnya. Maka sepertinya dia belum sampai ke tingkatan ihsan. Maka hendaklah dia berusaha untuk memperbaiki, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga setelah itu dia sampai ke tingkatan ihsan. Karena kita tahu jamaah, surga Allah Azza wa Jalla itu ada dua macam. Ada untuk ashabul yamin, yakni yang biasa. Ada yang untuk al-muqarrabin, itu yang lebih lagi surganya. Sehingga berbedalah orang-orang yang hanya mengerjakan yang wajib dengan orang-orang yang mengerjakan yang wajib plus yang sunnah. Berbeda tentunya orang yang menjaga diri dari yang haram dengan orang yang masih sering terjebak dalam yang haram. Tapi intinya seorang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada Allah, dia bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya insyaallah. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Hukum sholat Waalaikumsalam. berjamaah di masjid bagi laki-laki itu bagaimana hukumnya? Apabila ada seorang laki-laki yang dulunya pernah sholat berjamaah di masjid, kemudian dia menjadi imam, kemudian dia tiba-tiba tidak pernah ke masjid untuk berjamaah di masjid dikarenakan dia pernah dikritik oleh jamaah di masjid sehingga beliau itu sakit hati, sehingga dia tidak pernah lagi sholat di masjid, dan kemudian jika sholat Jumat beliau pergi ke masjid yang lain yang jaraknya agak jauh. Mohon penjelasannya, Ustaz. Allahu Akbar jamaah. Ya. Bicara sakit hati, wajar orang itu sakit hati. Di dalam agama kita diperbolehkan orang itu tidak bertegur sapa tidak lebih 3 hari. Kalau sudah 3 hari dosa. Bicara hukum sholat berjamaah di masjid, itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk yang disyariatkan buat Nabi kita alaihissalatu wassalam. Yang kalau kita tinggalkan dengan sengaja, kita bisa tersesat. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan athqalu salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Solusinya apa sekarang? Insya Allah bicara tentang salat berjamaah ini, ya Allah ya.
Satu langkah dihapuskan dosa, diangkat derajat. Bagaimana malaikat bersolawat kepada orang ini. Bagaimana tatkala dia keluar masuk masjid. Jangan ditanya. Kalau bicara hukum fikih mungkin ada khilaf di antara para ulama. Tapi kita tahu ini perintah. Seharusnya seorang muslim ketika disuruh, dipanggil, hayya ala shalah, dia berangkat ke masjid. Taib, sekarang yang perlu dibicarakan itu solusi. Agar yang berhenti sholat ke masjid ini jadi ke masjid lagi. Masalahnya dia sakit hati. Karena pernah dikritik, pernah ditegur. Ahibati fillah. Muslim itu gak boleh baper. Dan gak boleh sombong. Ada orang-orang yang kalau dikatakan wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul izzatu bil itsm. Kalau dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, dikritik nih, dikasih nasihat bertakwalah kepada Allah, wah dia jadi sombong, dia jadi nolak hal itu. Belajar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar Amirul Mukminin yang kita tahu bagaimana tegasnya dia. Yang Nabi SAW menyebutkan ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu ghaira fajji Umar. Umar kalau lewat jalan, setan itu akan cari jalan lain. Gak mau dia berpapasan dengan Umar. Padahal Umar gak kelihatan radhiyallahu ta'ala anhu dengan setan. Alaihi la'natullah. Tapi seperti itu. Bagaimana sikap Umar sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin? Dia mengatakan rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubana. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kepada kami aib-aib kami, kesalahan-kesalahan kami. Seharusnya kritikan dari orang, ya, teguran dari orang itu menjadi pemicu kita untuk lebih baik lagi. Bukan malah kita jadi lebih buruk. Bayangin nih, orang berapa lama dia gak sholat di masjid. Dia kehilangan fadilah. Dia kehilangan keutamaan gara-gara urusan dikritik. Seharusnya kritikan itu seperti yang dikatakan idza ramakan nas bil hijarah. Kalau engkau dilemparin batu sama orang, apa yang harus engkau lakukan? Fajma' tilkal hijarah. Kumpulkan batu-batu itu. Lalu engkau susun dengan rapi. Bangun dengan batu tersebut anak tangga menuju kepada kesuksesan antum. Jadi ini salah satu cara mengetahui kekurangan diri agar kita dapat memperbaikinya adalah mendengar ucapan orang-orang yang gak suka sama kita. Engkau gak perlu mengatakan, oh fulan ini suudzon, fulan ini hasud, biar fulan mau seperti apa, engkau perbaiki diri. Maka istrinya yang dapat suami tadi yang gak mau ke masjid, bagaimana dia memotivasi suaminya untuk jadi lebih baik. Kritikan dari orang itu, ya kalau orang itu memang punya niat jahat, ya mungkin melecehkan dia, ketika dia memberikan kritikan, ya udah urusannya sama Allah nantinya. Tapi bagaimana dia menjadi lebih baik dengan kritikan yang ada. Barakallahu fiik. Yang selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan qalbun salim? Apakah ini merupakan syarat seseorang untuk masuk surga? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah. Bicara qalbun salim, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak berguna harta, tidak berguna anak, semuanya hancur. Anak-anak akan memikirkan diri mereka sendiri. Harta pun kita tinggalkan di dunia dan tidak ada yang dibawa. Kecuali orang yang datang menjumpai Allah Azza wa Jalla dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Apa makna qalbun salim? Ya, hati yang selamat dari
penyakit. Dari penyakit. Dan penyakit hati ini macam-macam. Ada penyakit yang menyebabkan orang itu nggak bisa masuk surga sama sekali. Yaitu penyakit kesyirikan dan kekufuran serta kemunafikan. Nggak ada harapan masuk surga. Allah Azza wa Jalla telah memberikan vonis, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di keraknya api neraka. Bicara orang-orang kafir, Allah Azza wa Jalla mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, mereka berada di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Jadi nggak ada harapan untuk masuk surga. Ini qalbun salim. Tapi ada yang orang ini alhamdulillah hatinya selamat dari kesyirikan, selamat dari kekufuran, dari kemunafikan, tapi tidak selamat dari dosa. Ini pun ada perhitungannya. Karena nanti semua dosa itu diampuni kecuali syirik. Artinya orang yang melakukan kesyirikan tidak ada harapan diampuni. Tapi orang yang berbuat dosa di bawah kesyirikan, maka ada kesempatan untuk diampuni. Walaupun ada ancaman neraka buat dia. Ada ancaman neraka. Sehingga bagaimana seorang muslim, dia alhamdulillah dia hatinya selamat dari kesyirikan tapi nggak selamat dari hasud. Nggak selamat dari iri. Nggak selamat dari kezaliman. Maka ada perhitungannya nantinya. Tapi yang jelas orang yang datang dengan hati yang selamat, jadi dia akan masuk surga. Bisa jadi tanpa hisab, tanpa adab. Tapi kalau ternyata masih ada penyakit-penyakit yang harus dibersihkan hatinya, maka akan dibersihkan terlebih dahulu. Baru setelah itu dia diperbolehkan masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya, Ustadz, berkaitan dengan proses ta'aruf. Sudah sepekan lebih setelah proses nadhor, si ikhwan belum memberikan keterangan untuk lanjut atau tidak, karena dia harus meminta pendapat kepada orang tuanya. Qadarullah memang si ikhwan belum menyampaikan kepada orang tuanya dikarenakan masih sibuk bekerja dan sering lembur. Sebenarnya si ikhwan sudah merasa cocok dengan sikap dan sifat si akhwat. Hanya saja dia butuh pendapat dari orang tuanya. Dalam masa atau dalam keadaan seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh akhwat, Ustadz? Mohon penjelasannya. Naam. Subhanallah jamaah. Kalau sebabnya diketahui, maka seharusnya si akhwat ini bersabar. Karena secara keinginan dari ikhwan tersebut, dia udah cocok. Tapi dia tidak ingin melangkah lebih jauh lagi kecuali dengan restu orang tuanya. Maka yang perlu dilakukan, kalau si akhwat ini juga cocok dengan laki-laki tersebut, adalah memohon yang terbaik sama Allah Azza wa Jalla. Berdoa agar dimudahkan. Dan silahkan dia istikharah juga. Dan jangan dipaksa. Artinya kadang-kala ada, ayo ini jadi apa enggak gitu loh, seperti itu. Enggak, biarin aja. Kecuali ada orang lain yang hendak masuk. Umpamanya ada ikhwan lain yang hendak melamar juga. Maka sampaikan kepada ikhwan tersebut, afwan, keputusanmu gimana? Karena ada orang lain yang mau ngelihat aku, umpamanya seperti itu. Agar perempuan ini juga tidak digantung gara-gara menunggu sesuatu yang belum pasti. Tapi kalau sekedar 10 hari, ana rasa waktu itu belum terlalu lama ya. Apalagi anti juga sudah tahu masalahnya, kenapa dia belum ngomong sama orang tuanya. Dia sibuk bekerja, dia mungkin gak ingin ngomong. Terburu-buru dia ingin cari waktu yang pas ya, yang enak.
Sehingga engkau dukung dan ditunggu. Semoga Allah memudahkan urusan. Barakallahu fikum. Selanjutnya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang istri mengajari ngaji suami yang dalam proses ingin memperbaiki diri? Mohon penjelasannya Ustadz. Tunggu, istri ngajarin suami ngaji? Naam Ustadz. Masya Allah. Subhanallah jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Orang dapat hidayah, orang dikasih hidayah sama Allah lewat jalanmu, itu lebih baik daripada onta merah. Jadi boleh jadi ada suami yang dapat hidayah lewat istrinya, ada istri yang dapat hidayah lewat suaminya. Kalau sang istri memang punya ilmunya dan alhamdulillah suaminya mau belajar, ini kesempatan. Kesempatan untuk mendapatkan tuh onta merah, kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Karena nanti kalau suaminya bisa ngaji, bisa baca Quran, istrinya yang ngajarin, maka setiap huruf yang dibaca oleh suaminya, semoga akan dapat bagian pahala sang istri karena dia yang mengajari. Hanya saja perlu kesabaran ngajarin suami. Metodenya kadang-kala nggak sama dengan metode ngajarin anak-anak. Karena jangan sampai salah cara sehingga membuat suami nggak mau belajar. Maka hendaklah para istri melihat ketika suami bosan, capek, udah istirahat dulu. Nanti cari waktu lain. Dan sambil dimotivasi. Karena kadang-kala dengan umur yang sudah tua, berat belajar, sering lupa. Maka istri harus lebih bersabar lagi dan semoga suaminya cepat pintar membaca Al-Quran Al-Karim dan menjadi lebih baik. Barakallahu fiqna. Pertanyaan selanjutnya, ada 2 pertanyaan Ustadz yang kurang lebih sama. Intinya bagaimana agar kita menjaga istiqomah Ustadz di masa pandemi seperti ini agar tidak futur Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Masih belum selesai pandemi di Jakarta? Belum Ustadz. Belum? Belum Ustadz. Ana dengar katanya udah kayak rame macet Jakarta. Oh iya, naam Ustadz, betul Ustadz. Tapi beberapa kajian memang masih online Ustadz. Baru sedikit yang offline. Oke, kajiannya, taib. Tapi kalau kehidupannya sepertinya udah normal banget kan di Jakarta? Naam Ustadz. Masya Allah. Taib, ahibati fillah. Iya, mungkin kalau yang belum normal itu kajian. Yang sekolah mungkin sudah mulai semuanya bisa bertatap muka ya. Entah berapa persen. Kemudian yang bekerja juga sudah mulai nyaman ya. Ekonomi sudah mulai bergerak walaupun ada yang belum bangkit karena dampak yang cukup lama. Kajian ini yang kadang-kala memang selama online ini ada yang berbeda. Karena kita di rumah masing-masing. Kalau mungkin di rumah kumpul sama kawan-kawan masih ada suasana yang akan membuat hati kita lebih naik keimanannya. Tapi ketika di rumah masing-masing kadang-kala ustadznya ngaji atau nyampaikan sesuatu, ini jamaahnya makan, tidur, selonjoran atau apa. Sehingga membuat futur ya, membuat malas ini dan itu. Bagaimana caranya? Maka cara yang paling utama adalah doa yang tidak boleh ditinggalkan. Doa. Memohon kepada Allah Azza wa Jal. Kalau nggak bisa berdoa, minta sama Allah supaya bisa berdoa. Nabi SAW memberikan kunci kepada kita. Agar kita semangat berdoa memohon kepada Allah. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, Qulu, katakan Allahumma a'inna ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik. Baca doa itu. Agar kita dibantu sama Allah dalam kondisi yang sulit seperti ini. Kemudian baca Al-Quranul Karim. Kita harus punya wirid membaca Quran dengan artinya. Paling enggak 1 hari 1 ayat. Bisa 1 hari 1 lembar, baca dengan artinya.
Kemudian yang ketiga, kita perlu kawan. Sebagian orang kawannya hanya ada di handphone. Kita perlu kawan untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tempat curhat kita mungkin dari kawan nanti berangkat ke ustadz, berjumpa dengan seorang ustadz, duduk untuk mendapatkan nasihat. Jadi suasana ini kadang-kala perlu diciptakan gitu loh, agar kita dapat suasana yang memotivasi kita untuk beriman. Di antara yang membuat keimanan itu naik juga adalah ikut serta dalam acara bakti sosial ke tempat orang-orang miskin, seperti yang terjadi di Semeru umpamanya. Orang-orang berangkat melihat secara langsung kondisi orang-orang di sana, biasanya hatinya akan terkutuk untuk lebih semangat lagi beribadah ketika tahu bahwa semua yang dia kumpulkan akan sirna, akan hancur ketika tahu dia akan meninggal dunia. Maka biasanya keimanannya akan naik. Barakallahu fiik. Mungkin kita menuju ke pertanyaan terakhir. Nah Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Afwan, Ana izin bertanya, apakah boleh kita mengatakan kata Ustadz ketika hendak menyampaikan ilmu sebatas kepada Afwan Ustadz, Ana ulangi, apakah boleh kita mengatakan kata Ustadz ketika hendak menyampaikan ilmu sebatas yang kita tahu kepada orang-orang? Sering Ana dengar di kajian bahwa seolah-olah kita tidak berhak menyampaikan ilmu sebatas yang kita tahu kepada orang-orang. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullahu khairan. Tunggu, Ana nggak paham yang terakhir tadi. Ya, Naam. Jadi sepertinya ini ada seseorang yang ingin menyampaikan ilmu dari apa yang dia telah dengar di kajian Ustadz. Namun apakah boleh menggunakan kata Ustadz Fulan hukumnya seperti ini, misalnya seperti itu Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah. Begini, Rasul SAW menyampaikan balighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ini perintah dari Nabi agar setiap muslim itu memiliki kontribusi dalam penyebaran agama Allah Azza wa Jalla, dalam mengajak umat manusia untuk jadi lebih baik. Itu sampaikan, kata Nabi dari Nabi SAW. Berarti kita sampaikan kata Nabi SAW. Taib, kalau ada satu permasalahan yang memang kita nggak tahu dalilnya, kita nggak tahu, cuma kita tahu ada seorang ustadz mengatakan seperti ini. Karena kita bukan ustadz, kita nggak tahu sama hukum, maka nggak ada masalah. Sehingga orang itu tahu ini katanya loh. Ini kata ustadz, ini pendapat. Karena kalau bicara pendapat, momennya kata Ustadz Fulan, hukumnya nggak boleh gitu. Ini pendapatnya Ustadz Fulan. Mungkin ada pendapat lain. Sehingga orang yang mendengarkan itu tahu kalau itu bukan pendapat kita, kalau itu bukan omongan kita, kalau kita sekedar menukil. Makanya para ulama menukil, momennya qala Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i berkata, ini katanya Imam Syafi'i gitu loh. Ini katanya Imam Ahmad, itu nggak ada masalah. Sehingga orang yang mengetahui hal itu, kalau dia merasa nyaman, oh kalau katanya Ustadz, Ana nggak apa-apa, Ana tinggalkan gitu. Tapi kalau kata antum kan bukan Ustadz gitu loh. Namun dalam beragama, kita hendaklah kembali kepada Al-Quran, kepada Sunnah. Kalau itu katanya seorang Ustadz, katanya seorang guru, ucapan itu bisa benar, bisa salah. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad. Semua orang pendapatnya itu bisa diterima, bisa ditolak, kecuali sahibu hadzal qabr, kecuali Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ingat, jangan sampai kalau kita bicara katanya ustadz, itu membuat kita fanatik kepada ustadz tersebut, menyebabkan kita menerima semua ucapannya. Karena boleh jadi dia salah, karena dia bukan Nabi SAW, tapi kita menjadikannya sebagai rujukan. Ya, karena orang awam itu ibadah mereka adalah bertanya. Fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada orang yang berilmu. Tatkala dia mendapatkan penjelasan, maka dia pegang, dia kerjakan. Tapi kalau dia mampu untuk mengkaji, mempelajari, maka tugas dia lebih dalam lagi untuk mempelajarinya. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.